Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Yuli Marlina, and at this time I'm going to present about sociology of literature theories. Jadi sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai sociology of literature theory, saya akan mendeskripsikan secara singkat mengenai sociology of literature itu sendiri. Sociology of literature adalah bidang studi khusus yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara karya sastra dan struktur sosial di mana ia diciptakan. Hal ini mengungkapkan bahwa keberadaan karya sastra telah menentukan situasi sosial, karena ada hubungan timbal balik antara fenomena sastra dan struktur sosial. Nah, singkatnya, sociology of literature seringkali didefinisikan sebagai salah satu pendekatan dalam kajian sastra yang memahami dan menilai karya sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatannya. The founding father and developer of sociology of literature. Seperti bidang studi lainnya, tentunya sociology of literature memiliki tokoh pencetus dan pengembangnya. Nah, dia adalah George Lucas. George Lucas lahir pada tanggal 13 April tahun 1885 dan meninggal pada 4 Juni 1971. He was Hungarian Marxist philosopher, literary historian, critic, and aesthetician. He was one of founders of Western Marxism. Jadi dia adalah salah satu pendiri dari Marxist Barat. He developed the theory of reification and contributed to Marxist theory with development of Karl Marx theory of class consciousness. He was the founding father of the sociology of literature theories with his theory about socialist realism. Jadi, gagasan yang dikembangkan oleh George Lucas inilah yang memperkenalkan kita kepada studi yang kita kenal sebagai sociology of literature. Dan gagasan yang akan kita bahas kali ini adalah socialist realism. Pada abad ke-19, novel realistis berada di masa kejayaan atau di puncak yang sama dengan materialisme dialektik atau Marxisme. Nah, Marxisme adalah kritik sosial, ekonomi, dan filosofis masyarakat. Sedangkan novel realistis bisa dikatakan sebagai kritik terhadap masyarakat melalui karya sastra. Nah, Marxisme sendiri yang lebih menekankan pada realistik ketimbang idealisme berpendapat bahwa being is prior to consciousness, atau yang artinya the content of mind is the reflection of material world. Jadi, Marx dan Engels sebagai pendiri Marxisme berada di masa yang sama atau di zaman yang sama dengan para penulis novel realistis. Nah, pada saat itu juga Marx adalah orang yang memperkenalkan Engels pada novel realistis sosial karya penulis Inggris seperti Thackeray, Charlotte Bronte, dan lain-lain. Engels juga adalah orang yang pertama menggunakan ungkapan realisme sebagai descriptive term. Tetapi pada saat itu tidak ada indikasi atau niatan Marx dan Engels untuk mengembangkan teori estetik itu sendiri. Jadi meskipun Marx dan Engels mengagumi karya novel realistis, tapi Marx dan Engels tidak mengembangkan teori estetika yang mengikat bagi penulis atau seniman kreatif. Nah, teori realisme justru dielaborasikan oleh seorang filsuf Marxis Hungaria, George von Lucas. Dasar dari pemikiran Lucas mengenai social realisme itu adalah dari pemikiran Karl Marx tentang bagaimana kondisi atau hubungan antara teori dan praktik menjadi mungkin. Nah, Karl Marx mendefinisikan tidaklah cukup jika pikiran harus berusaha merealisasikan dirinya. Kenyataan juga harus berjuang menunjukkan pikiran. Berdasarkan pada definisi Marx tersebut, Lucas memaparkan sebuah gagasan bahwa jika suatu kelas ingin memahami masyarakat,
maka kelas tersebut harus memandang masyarakat sebagai keseluruhan. Dan konsekuensi yang akan didapat adalah setiap kelas akan menjadi subjek sekaligus objek dari pengetahuan. Dengan demikian, maka barulah teori dan praktik menjadi mungkin. Nah, berdasarkan pada gagasan Lukács tersebut, Lukács berpandangan bahwa realisme adalah teori seni yang mendasarkan pada kontemplasi dialektis antara seniman dengan lingkungan sosialnya. Di sini, Lukács juga berpendapat bahwa terdapat 3 jalinan antara seniman realis dengan lingkungan sosialnya. Adapun yang pertama adalah realist artists put the unity of society as the main focus. Jalinan yang pertama adalah seniman realis menempatkan kesatuan masyarakat sebagai tatapan atau fokus utama. Adapun yang kedua, seniman realis akan memakai makna kehidupan sebagai sudut pandangnya dalam melihat realitas masyarakatnya. Dan adapun yang terakhir, masa sekarang atau present merupakan pusat gerak masyarakat yang dipengaruhi masa lalu dan akan menentukan masa depan. Pada saat itu, Lukács juga memperkenalkan istilah realisme kritis atau critical realism. Nah, kritik realisme yang dianut oleh Lukács ini ingin lebih konsisten dalam melakukan protes kepada kapitalisme. Karena menurut Lukács, kaum borjuis dan kapitalisme merupakan musuh utama. Kapitalisme tidak hanya berbuah pada kemunculannya kelas sosial dalam masyarakat, namun juga telah memalsukan kesadaran manusia, sehingga manusia hanya menilai kehidupan dalam bentuk materi saja. Dalam masyarakat kapitalisme juga, seni telah diredukasi sedemikian rupa sehingga hanya menjadi komoditas belaka. George Lukács juga memperkenalkan teorinya tentang estetika atau sastra sebagai refleksi. Teori refleksi merupakan dasar umum dari segala bentuk teori atau teori yang secara praktis berhadapan dengan realitas oleh pikiran manusia. Ini juga menjadi dasar dari refleksi artistik dari kenyataan. Nah, adapun tujuan dari teori refleksi yang diperkenalkan oleh Lukács itu adalah untuk menjelaskan bahwa karya sastra merupakan cerminan dari suatu sistem yang terbuka, yang mana artinya karya sastra realis harus mampu membukakan pola pokok kontradiksi-kontradiksi dalam tatanan sosial. Ciri khas karya sastra terletak pada refleksi. Menurut Lukács, novel atau literary work mencerminkan sebuah realitas, bukan hanya dengan melukis wajah-wajah yang hanya tampak di permukaan, tetapi dengan memberikan kepada kita atau pembaca sebuah refleksi realitas yang lebih nyata, lebih lengkap, lebih hidup, dan lebih dinamis. Dengan teorinya tentang sebuah seni atau literary work tersebut, Lukács berpendapat bahwa literary work yang hebat adalah karya seni yang selalu realistis, atau dengan kata lain, dapat menyampaikan suatu kebenaran realitas yang dapat dipahami secara total atau sepenuhnya. Pemahaman akan hal tersebut hanya dapat terjadi jika seniman mampu memahami gerak dialektika dari realitas dengan melibatkan keseluruh kesadaran manusia. Yang mampu didapat jika seniman mampu memahami gerak dari realitas dengan melibatkan seluruh kesadaran diri. Nah, di dalam teorinya mengenai sosialis realisme tersebut, Lukács memiliki 4 konsep yang dijelaskan di dalamnya. Adapun konsep yang pertama adalah objective reality atau realitas objektif. Dalam konsep ini, Lukács menjelaskan bahwa seni realis tidak hanya memahami realitas sebagai dunia pasif, melainkan dunia antara diriku, which means si seni realis tersebut, dan realitas yang bergerak bersama dan saling berkontradiksi, bernegasi atau meniadakan, dan menjadi suatu kesadaran baru yang mampu menggerakkan. Adapun konsep yang kedua yaitu dialectical movement atau gerak dialektis. Nah, dalam konsep gerak dialektis ini, Lukács membuat suatu gagasan bahwa seni yang benar adalah seni yang berasal dari sikap dialektis.
Adapun sikap dialektis yang dimaksud dalam seni adalah sikap yang tidak hanya didasarkan atas perasaan spontan atau sekedar pada gaya estetika semata. Lalu, muncullah sebuah pendapat bahwa seorang realis harus memiliki sebuah kesadaran dalam memandang realitas yang ada di dalam masyarakat. Di dalam karyanya, seorang realis bukan hanya menampilkan sebuah realitas semata, namun juga harus mampu menampilkan jalinan antar unsur dari realitas yang saling bermediasi atau berhubungan. Seperti contohnya, relasi antara manusia dengan sesama manusia atau manusia dengan lingkungannya. Keberhasilan seorang realis tersebut menurut Lukács bergantung kemampuannya dalam menangkap kebenaran makna dari fenomena yang ia lukiskan. Adapun konsep ketiga yang dijelaskan oleh Lukács adalah artistic reflection atau refleksi artistik. Refleksi artistik merupakan ekspresi seni yang mengungkapkan kepalsuan yang nampak di permukaan dan memberikan gambaran tentang kebenaran. Kemampuan refleksi seni realisme menurut Lukács terletak pada kemampuan menghadirkan realitas yang dialami kembali dengan makna-makna baru. Dan adapun konsep terakhir yang dijelaskan oleh Lukács adalah emancipatory critical expression atau ungkapan kritis emansipatoris. Nah, dalam konsep yang terakhir ini, dimensi kritis emansipatory dalam realisme menunjukkan gerak manusia dalam membebaskan diri dari kungkungan sosial yang membuatnya kerdil dalam keterpurukan. Nah, maka dari itu, Lukács berpandangan bahwa seni atau literary work harus mampu memberikan sebuah ungkapan yang kritis sebagai sebuah upaya untuk membebaskan diri dan mendapatkan hak antar manusia. Menurut Lukács, literary work harus mampu menjadi media dalam proses pembebasan diri manusia dari segala penindasan dan keterpurukan. Adapun teori kedua yang akan saya bahas adalah The Author as Producer oleh Walter Benjamin. In The Author as Producer, Walter Benjamin seeks to define the role of the author as a member of society who inexorably must address class struggle. Walter Benjamin dalam The Author as Producer berusaha menjelaskan bahwa peran penulis sebagai anggota masyarakat yang mau tidak mau harus menangani perjuangan kelas. Bagi Benjamin, konsep pengarang harus dipikirkan kembali karena dia adalah bagian dari industri yang kerangkanya ditentukan oleh mode produksi. Benjamin dengan jelas meminta penulis untuk memilih satu sisi yang menurut itu keputusan penulis sendiri yang dibuat atas dasar perjuangan kelas, dan itu adalah untuk berpihak pada proletariat. Nah, secara totalis esai Benjamin menggarisbawahi cara-cara di mana penulis dapat berhasil berpihak pada proletariat tanpa mengorbankan niatnya. Adapun dalam The Author as Producer, Benjamin menyatakan bahwa kecenderungan politik karya seni rupa tidak terletak terutama pada bentuk karya seni itu. Dengan demikian, teknologi tertentu tidak serta-merta membuat sebuah karya seni memiliki kecenderungan politik tertentu. Nah, di situ Benjamin juga menegaskan bahwa perlunya penulis untuk secara sadar memihak. Dia menepis anggapan kritikus tentang tendensius, yang merupakan semboyan yang digunakan untuk merendahkan status artistik sebuah karya. Sebuah karya tendensius seringkali akan dianggap mengorbankan kualitas demi kebenaran politik. Di sisi lain, Benjamin juga menegaskan bahwa kualitas dan kecenderungan terkait erat dan tidak boleh dipisahkan. Dia berpendapat sebuah karya yang menunjukkan kecenderungannya yang benar harus memiliki setiap kualitas lainnya. Benjamin dalam memandang sebuah karya seni atau literary work. Benjamin berpendapat bahwa sebuah seni atau literary work harus jadi di sini Benjamin memandang sebuah seni atau literary work sebagai sebuah praktik sosial, bukan sekedar objek yang hanya bisa dibedah secara akademik. Oleh karena itu, Benjamin juga berpendapat bahwa seorang pengarang pertama-tama harus dilihat sebagai seorang produsen, sama halnya dengan setiap pekerjaan atau pembuat produk sosial lainnya. Nah, gagasan tentang pengarang sebagai produsen ini
membongkar atau menghilangkan gagasan romantik tentang pengarang sebagai pencipta atau creator, yang mana selayaknya sebagai Tuhan, yang secara misterius menyulap karyanya dari sebuah kekosongan atau ketiadaan. Benjamin juga berpendapat bahwa seorang seniman revolusioner hendaknya tidak menerima begitu saja kekuatan-kekuatan reproduksi artistik yang ada. Namun, ia juga harus mengembangkan dan lebih merevolusionerkan kekuatan-kekuatan tersebut supaya dapat menciptakan hubungan sosial yang baru antara seniman dan penikmat umum. Dalam hal itu, Benjamin menawarkan analisis tajam tentang adanya suatu perubahan mendasar dalam kualitas karya seni. Benjamin berkata bahwa ketika keaslian suatu karya seni menjadi berkurang karena mengalami reproduksi, dan ketika pencapaian terhadapnya berubah bersamaan dengan keseluruhan karakteristik eksistensi manusia, maka di sini tidak ada gerakan satu arah antara posisi atau situasi. Namun yang ada hanyalah gerakan kesana kemari yang berlangsung pada hal-hal tersebut, yaitu teknik-teknik dalam memproduksi objek-objek karya seni supaya menjadi lebih dekat dengan penikmat umum. Sebagai contohnya adalah fotografi. Seseorang akan mendapatkan hasil tiruan dari sosok asli, namun tentunya dengan gambar, bukan sesungguhnya. Dan hasil tiruan inilah yang dimaksud oleh Benjamin sebagai teknik dalam seni. Itulah yang dapat saya sampaikan. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di grup chat WA dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.